Orang bilang, jangan pernah mengusik istri yang sabar, karena marahnya akan membakar segalanya hingga menjadi abu. Suamiku, Damar, lupa akan hal itu. Dia pikir aku hanyalah wanita bodoh yang bisa dibohongi dengan senyum manis dan alasan lembur kerja. Dia diam-diam menikah lagi, berpesta pora di Hotel Bintang 5, menggunakan uang tabungan haji yang kami kumpulkan dengan darah dan air mata selama 7 tahun. Hatiku hancur, tapi aku tidak menangis. Aku justru mengenakan gaun hitam terbaikku, memoles bibir dengan warna merah darah, dan melangkah naik ke pelaminannya. Di hadapan ratusan tamu, aku memeluknya dan berbisik, "Mas, aku bawakan kado spesial untuk malam pertamamu." Dan ketika dia membuka amplop itu, wajahnya yang penuh tawa seketika berubah pucat pasi seolah melihat. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian semua selalu sehat dan dijauhkan dari pasangan yang bermuka dua ya. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Udara di dalam ruang ATM itu seharusnya dingin, menusuk kulit dengan suhu standar 18 derajat Celcius. Namun, entah mengapa, keringat sebesar biji jagung justru mengalir deras dari pelipisku, menetes menuruni leher dan membasahi kerah kemeja kerjaku. Mataku terpaku. Nanar. Seolah tak percaya pada deretan angka yang berkedip di layar biru mesin ATM di depanku. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan bekerja seharian. Aku bahkan sempat menampar pipiku pelan, berharap terbangun dari mimpi buruk. Tapi rasa sakit di pipi itu nyata, dan angka di layar itu tetap tidak berubah. Saldo akhir, Rp50.150. Rp50.000. Duniaku rasanya runtuh seketika. Lututku lemas, memaksaku berpegangan pada pinggiran mesin agar tidak ambruk ke lantai keramik yang dingin. Di mana uang itu? Di mana ratusan juta rupiah yang sudah kami kumpulkan keping demi keping selama 7 tahun pernikahan kami? Itu bukan sekadar uang. Itu adalah mimpi kami. Itu adalah uang tabungan ongkos naik haji, ONH, yang rencananya akan kupakai untuk melunasi porsi haji kami besok pagi, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku sudah membayangkan wajah bahagia Damar saat aku memberikan bukti pelunasan itu sebagai kado anniversary. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol mutasi rekening. Suara mesin yang memproses kertas truk terdengar seperti gergaji yang mengiris saraf-saraf otakku. Zret zret zret. Kertas truk keluar menjuntai panjang. Aku menariknya dengan kasar. Mataku menyapu baris demi baris transaksi yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Napasku tercekat. Jantungku yang tadinya berdegup kencang, kini rasanya berhenti berdetak sama sekali. 15 April, transfer ke Fiona Wedding Organizer, Rp50 juta 18 April. Debit toko Mas Permata Indah, Rp25 juta 20 April. Transfer Hotel Grand Royal Ballroom, Rp100 juta. Wedding Organizer? Toko emas? Hotel mewah? Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah tanpa suara. Ini bukan pencurian biasa. Uang kami, uang suci yang kami niatkan untuk rumah Allah, telah dipakai untuk membiayai pesta maksiat. Nama-nama transaksi itu menjelaskan segalanya tanpa perlu satu patah kata pun. Damar tidak hanya mencuri uangku. Dia mencuri masa depanku, kepercayaanku, dan menginjak-injak harga diriku. Mbak? Mbak nggak apa-apa. Suara seorang satpam yang mengetuk kaca pintu ATM menyadarkanku. Aku buru-buru menyeka air mata, meremas truk bukti kejahatan itu ke dalam genggaman tanganku yang dingin. Nggak apa-apa, Pak. Cuma pusing sedikit. Jawabku berbohong, lalu bergegas keluar menembus hujan gerimis yang mulai turun. Langit Jakarta sore itu seolah turut menangis bersamaku. Pukul 7 malam, aku duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Aroma martabak telur, makanan kesukaan kami, menguar di udara, dibawa oleh Damar yang baru saja pulang. Sayang, maaf ya aku telat lagi. Biasa, klien minta revisi mendadak, ujar Damar dengan nada ceria yang sangat familiar. Ia masuk ruang makan, wajahnya tampak segar, rambutnya tertata rapi dengan aroma parfum maskulin yang berbeda dari biasanya. Itu bukan parfum yang kubelikan bulan lalu. Damar meletakkan kotak martabak di meja, lalu mencium keningku sekilas. Ciuman itu, rasanya seperti sengatan lebah beracun. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak, melemparkan struk ATM tadi ke wajahnya yang sok polos itu.
Tapi aku ingat kata Adrian, pengacara sekaligus sahabat lamaku, marah itu mudah, Diandra. Tapi menghancurkan orang licik butuh ketenangan. Jangan ledakkan bomnya sekarang, atau dia punya kesempatan untuk lari. Maka, aku memaksakan sebuah senyum. Senyum terpalsu yang pernah kulakukan seumur hidupku. Nggak apa-apa, Mas. Kamu pasti capek banget ya cari uang buat kita. Ucapku pelan, menekankan kata kita. Damar tertawa renyah, lalu duduk membuka jasnya. Iya nih, demi masa depan. Oh ya, besok anniversary kita, kan? Maaf ya, kayaknya aku harus dinas luar kota 3 hari. Bos nyuruh aku handle proyek di Bandung. Tapi nanti pas pulang, aku janji bawain kamu hadiah spesial. Dinas luar kota. Bandung. Aku menatapnya sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Tanganku stabil, meski hatiku bergejolak hebat. Nggak apa-apa, Mas. Pergilah. Pekerjaan itu penting. Ya, pergilah ke nerakamu, Mas. Malam itu berjalan sangat lambat. Aku melayaninya seperti biasa, mendengarkan cerita bohongnya tentang klien yang rewel, sambil menahan rasa jijik yang menggulung di perutku. Damar makan dengan lahap, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Betapa mengerikannya kemampuan seseorang untuk bersandiwara. Wajah itu, wajah suami yang kudampingi dari nol, ternyata hanyalah topeng. Pukul 2 dini hari. Suara dengkuran halus terdengar dari sisi tempat tidur. Damar sudah terlelap pulas. Mungkin dia lelah setelah seharian mengurus persiapan pestanya. Pesta yang dibiayai dengan keringatku. Perlahan, sangat perlahan, aku bangun dari posisi tidurku. Cahaya lampu jalan menembus tirai kamar, menyinari wajah Damar yang tampak damai. Ironis, penjahat bisa tidur senyenyak ini. Mataku tertuju pada ponsel Damar yang tergeletak di atas nakas. Biasanya, dia selalu membawanya ke kamar mandi dan menaruhnya di bawah bantal. Tapi malam ini, mungkin karena terlalu lelah atau merasa terlalu aman, dia teledor. Dengan jantung berdegup kencang, aku meraih ponsel itu. Layarnya menyala redup. Masukkan PIN. Aku menelan ludah. Dulu, PIN-nya adalah tanggal pernikahan kami. Apakah sudah berubah? Aku mencoba memasukkan angka 150518. Klik. Terbuka. Bodoh. Dia bahkan belum mengganti PIN-nya. Rasa percaya dirinya yang berlebihan akan menjadi kehancurannya. Jari-jariku dengan cepat membuka aplikasi pesan instan. Di urutan paling atas, ada satu kontak yang disematkan dengan nama My Future. Bukan nama klien. Bukan nama bos. Aku membuka percakapan itu. Mataku memanas membaca pesan terakhir yang dikirim 1 jam yang lalu. Tepat saat aku sedang mencuci piring di dapur. Pesan dari wanita itu berbunyi, Mas, transferan pelunasan catering udah masuk ya. Dekorasi juga udah fix semua. Aku nggak sabar nunggu besok lusa. Akhirnya kita sah jadi suami istri di depan semua orang. Nggak sabar lihat muka istri tuamu itu kalau dia tahu kita lagi bulan madu pakai uang dia. Love you, Mas. Damar membalasnya dengan singkat namun mematikan. Sabar ya sayang. Besok aku berangkat alasan dinas. Uangnya udah aman semua. Tinggal kita nikmati. HP-ku bergetar di tangan. Bukan karena notifikasi, tapi karena tanganku yang menggigil menahan amarah yang meledak dalam diam. Jadi benar, bukan hanya selingkuh. Mereka menertawakanku. Mereka merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Aku menatap wajah Damar yang masih mendengkur. Dalam kegelapan kamar itu, air mataku mengering, berganti menjadi tatapan dingin yang tajam. Nikmati saja tidurmu malam ini, Mas. Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Karena setelah ini, aku pastikan kamu tidak akan pernah tidur nyenyak lagi seumur hidupmu. Suara resleting koper yang ditarik menutup memecah kesunyian pagi di kamar kami. Bunyinya zreet panjang, seolah sedang menutup peti mati pernikahan kami yang sudah menjadi bangkai. Damar berdiri di depan cermin besar lemari pakaian, merapikan kerah kemeja birunya. Ia tampak gagah, segar, dan bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang katanya akan menghadapi deadline proyek yang menumpuk di luar kota. Ia menyemprotkan parfum mahal, botol ketiga yang ia beli bulan ini, ke pergelangan tangan dan lehernya. Aroma citrus dan sandalwood menyeruak, berusaha menutupi bau busuk kebohongan yang ia simpan.
Aku berangkat ya, sayang, ucapnya sambil membalikan badan, menyambar tas kerjanya. Mungkin di sana susah sinyal, soalnya lokasi proyeknya agak di pedalaman. Jadi kalau aku slow respon, jangan marah ya. Aku yang sedang melipat selimut hanya mengangguk pelan. Iya, Mas. Hati-hati. Jaga kesehatan. Kamu memang istri terbaik, ujarnya sambil mendaratkan kecupan singkat di pipiku. Begitu pintu depan tertutup dan suara mesin mobil Pajero, yang cicilannya pun sering kubantu bayar, menderu menjauh, topeng, istri terbaik, itu langsung kulepas. Wajahku berubah datar dan dingin. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku menyambar kunci mobil Honda Jazz tuaku dan dompet di atas meja. Aku tidak butuh persiapan. Aku hanya butuh kebenaran. Jalanan Jakarta pagi itu padat merayap, tapi aku masih bisa melihat ekor mobil damar sekitar 3 kendaraan di depanku. Jarak yang cukup aman. Jantungku berpacu lebih cepat dari putaran roda mobil. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. 1 jam berlalu. Mobil damar tidak mengarah ke jalan tol menuju Bandung seperti yang ia katakan. Ia justru berbelok ke kawasan Kemang, daerah elit yang dipenuhi butik dan kafe mahal. Mobilnya melambat, lalu berbelok masuk ke area parkir sebuah gedung mewah bergaya klasik Eropa. Di plang besarnya tertulis dengan huruf emas, El Amor Bridal Couture. Bridal, tempat baju pengantin. Aku memarkirkan mobilku di seberang jalan, di bawah pohon rindang yang cukup menyembunyikan keberadaanku. Kaca film mobilku yang gelap menjadi tameng satu-satunya antara kewarasanku dan kegilaan yang ada di seberang sana. Dari balik kaca depan, aku melihatnya. Damar turun dari mobil dengan senyum merekah. Tapi dia tidak sendirian lama-lama. Pintu kaca butik itu terbuka. Seorang wanita muda keluar menyambutnya. Itu dia, Fiona. Aku mengenalinya dari foto profil di aplikasi chat semalam, tapi melihatnya langsung membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia jauh lebih muda dariku. Mungkin baru awal 20-an. Kulitnya putih bersih seperti porselen. Rambutnya di-highlight pirang kecoklatan, dan tubuhnya mungil. Ia terlihat seperti boneka yang rapuh dan butuh perlindungan. Damar langsung merangkul pinggang ramping wanita itu tanpa ragu, di tempat umum, di siang bolong. Fiona tertawa manja, lalu berjinjit membisikkan sesuatu ke telinga suamiku. Tawa itu, aku menurunkan sedikit kaca jendela mobil agar bisa melihat lebih jelas. Meski terhalang jarak dan bising lalu lintas, aku bisa melihat gestur mereka. Damar tertawa lepas. Kepala mendongak, bahu berguncang. Tawa yang tulus dan bebas. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku. Kapan terakhir kali Damar tertawa seperti itu bersamaku? Setahun lalu? 2 tahun? Belakangan ini, setiap di rumah, wajahnya selalu tertekuk, selalu mengeluh capek, selalu beralasan pusing. Ternyata, tawanya tidak hilang. Tawanya hanya dipindahkan ke wanita lain. Mereka masuk ke dalam butik. Dinding depan butik itu terbuat dari kaca transparan yang sangat lebar, membuatku bisa melihat segalanya seperti menonton layar bioskop bisu yang menyiksa. Tak lama kemudian, tirai ruang ganti di dalam sana tersibak. Fiona keluar. Napasku terhenti. Ia mengenakan kebaya pengantin modern berwarna champagne gold, bertabur payet kristal yang berkilauan ditimpa lampu chandelier butik. Ekor kebayanya menjuntai panjang menyapu lantai. Ia berputar pelan di depan cermin besar, wajahnya berbinar penuh kemenangan. Itu indah, sangat indah, dan sangat mahal. Otakku dengan cepat mengkalkulasi. Kebaya desainer di kawasan ini minimal berharga 25–30 juta rupiah. 30 juta itu adalah uang yang kusisihkan dari bonus tahunanku 2 tahun berturut-turut untuk tambahan uang saku haji kami. Uang yang kutabung dengan tidak membeli baju baru, tidak makan di restoran mahal, dan menahan diri dari segala kemewahan. Kini, uang itu menempel di tubuh wanita lain, membungkus tubuh pelakor yang sedang tersenyum bangga menatap pantulan dirinya. Aku melihat Damar berdiri di belakang Fiona. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu wanita itu, menatapnya dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu hanya milikku. Mulut Damar bergerak. Sepertinya memuji betapa cantiknya calon istri barunya itu. Fiona tersipu malu, lalu membalikkan badan dan memeluk Damar erat. Cok! Pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar.
Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Bukan mual karena sakit fisik, tapi mual karena jijik. Jijik melihat kemunafikan itu. Tanganku gemetar hebat saat meraih tuas pintu mobil. Logika di kepalaku mati. Yang tersisa hanya insting purba seorang istri yang terluka. Aku ingin turun. Aku ingin menyeberang jalan itu sekarang juga. Aku ingin mendobrak pintu kaca itu, menjambak rambut highlight Fiona, merobek kebaya mahal itu hingga menjadi kain perca, dan menampar wajah Damar sampai dia sadar siapa yang membiayai gaya hidupnya. Bajingan! Desisku dengan suara parau. Kakiku sudah siap menginjak aspal. Amarahku sudah di ujung tanduk. Aku sudah tidak peduli lagi dengan harga diri. Biar orang satu Jakarta tahu. Biar mereka viral. Biar hancur sekalian. DRRT. 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 Ponselku di kursi penumpang bergetar panjang. Nama, Adrian, lawyer, berkedip di layar. Aku menatap layar itu, lalu menatap kembali ke arah butik. Damar sedang mencium kening Fiona. Aku menyambar ponsel itu dan mengangkatnya dengan napas memburu. Aku akan membunuh mereka. Adrian, aku ada di depan butik sekarang. Teriakku histeris, air mata mulai membasahi pipi. Mereka sedang fitting baju pakai uangku. Aku mau turun. Aku mau labrak mereka sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar helaan napas berat Adrian. Diandra, dengarkan aku. Suara Adrian terdengar tenang, kontras dengan kepanikanku. Nadanya rendah, berwibawa, dan tajam. Jangan turun. Jangan keluar dari mobil. Tutup pintunya sekarang. Tapi Adrian, uangku, harga diriku, isaku tertahan. Kalau kamu turun sekarang, kamu cuma akan jadi tontonan. Diandra, potong Adrian tegas. Kamu akan terlihat seperti istri gila yang histeris. Damar akan memutarbalikkan fakta. Bilang kamu gangguan jiwa, dan Fiona akan jadi korban. Polisi mungkin cuma akan melerai dan menyuruh kalian pulang. Kamu mau itu? Kamu mau pulang dengan tangan kosong dan hati yang tetap hancur? Kata-kata Adrian menohokku tepat di ulu hati. Aku terdiam, menatap nanar ke arah butik. Terus aku harus apa? Diam saja melihat mereka ketawa-ketawa di atas penderitaanku? Tanyaku lirih. Tidak, jawab Adrian dingin. Kita tidak diam. Kita sedang mengasah pisau. Kalau kamu mau dia hancur total, hancur sampai ke akar-akarnya, kita harus main cantik. Biarkan dia terbang tinggi, Diandra. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia menghabiskan uang curian itu sampai habis. Saat dia sudah di puncak kebahagiaan, baru kita tarik karpet di bawah kakinya. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Pandanganku kembali fokus ke sosok Damar di dalam butik. Sabar, lanjut Adrian. Suaranya terdengar lebih pelan, seperti membujuk. Aku sudah siapkan tim untuk audit forensik rekening dia. Bukti-bukti pidana sedang kita susun. Kita butuh satu momen yang tepat untuk eksekusi. Momen di mana dia tidak bisa lari lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang kosong. Adrian benar. Melabrak sekarang hanya akan memuaskan emosi sesaat. Aku butuh pembalasan yang lebih kejam. Baik, jawabku pelan. Suaraku mulai stabil meski masih terdengar dingin. Aku nggak akan turun. Bagus, kata Adrian. Sekarang pulanglah. Tenangkan dirimu. Peranmu belum selesai. Kamu harus tetap jadi istri yang bodoh sampai hari H itu tiba. Aku mematikan sambungan telepon. Tanganku kembali mencengkeram setir. Di seberang sana, Damar dan Fiona berjalan keluar butik sambil bergandengan tangan, tertawa bahagia di bawah sinar matahari Jakarta. Mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh. Tertawalah sepuasmu hari ini, Mas, bisikku pada kaca mobil yang dingin. Karena aku berjanji, air mata yang akan kamu teteskan nanti, jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada uang yang kamu curi dariku. Aku menyalakan mesin mobil. Namun, sebelum aku sempat memasukkan gigi persneling, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berdesir. Dari saku celana belakang Damar, terjatuh secari kertas kecil berwarna emas saat dia hendak masuk ke mobil. Damar tidak menyadarinya. Fiona juga tidak. Mobil mereka melaju pergi. Kertas itu tergeletak sendirian di pinggir trotoar,
berkilauan ditimpa cahaya matahari. Tanpa pikir panjang, aku turun dari mobil dan berlari menyeberang jalan. Jantungku berdegup kencang saat memungut kertas tebal itu. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah potongan sample undangan yang mungkin baru saja mereka ambil dari vendor percetakan. Jari-jariku meraba tekstur kertas mahal itu. Mataku melebar membaca tulisan yang tertera di sana. Lokasi dan tanggal yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat, kini ada di genggamanku. Hotel Grand Royal Ballroom. Sabtu ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. Sebuah rencana gila dan mematikan mulai tersusun di kepalaku. Terima kasih undangannya, Mas. Gumamku sambil meremas kertas emas itu hingga remuk. Aku pastikan aku akan datang. Aroma bawang goreng dan terasi bakar memenuhi dapur kami malam itu. Aku sedang mengaduk sayur asem di panci, membiarkan uap panasnya menerpa wajahku, menyamarkan sembab di mata yang belum sepenuhnya hilang. Ini adalah sandiwara terbaik dalam hidupku. Di meja makan, Damar duduk sambil melonggarkan dasi. Ia menatapku lekat-lekat. Tatapan menyelidik. Sejak pulang tadi, ia tampak gelisah. Mungkin karena aku terlalu diam, atau mungkin karena rasa bersalah di alam bawah sadarnya mulai mengganggunya. Jika dia memang masih punya hati nurani. Kamu kok diam saja dari tadi, Di? Tanya Damar memecah keheningan. Suaranya terdengar waspada. Biasanya kamu cerewet kalau aku bilang mau dinas lama. Tanganku yang memegang sendok sayur berhenti sejenak di udara. Aku menarik napas panjang, mengatur detak jantung agar tetap stabil. Aku harus bermain cantik. Aku harus menjadi istri penurut yang bodoh seperti yang dia inginkan. Aku berbalik, menyunggingkan senyum tipis. Aku cuma lagi mikir, Mas, kamu pasti capek banget harus kerja rodi begini. Aku nggak mau nambah beban pikiran kamu dengan cerewetku. Aku menuangkan sayur ke mangkuk dan meletakkannya di hadapannya. Makan dulu, Mas. Kesukaan kamu. Damar menatap mangkuk itu, lalu menatapku lagi. Perlahan, ketegangan di bahunya mengendur. Senyum angkuh itu kembali muncul. Dia percaya. Dia benar-benar percaya bahwa aku sebodoh itu. Nah, gitu dong. Istri soleha itu harus dukung suami. Ujarnya sambil menyendok nasi dengan lahap. Ini semua kan demi masa depan kita juga. Nanti kalau proyek ini gol, bonusnya gede banget, Di. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke neraka, batinku. Iya, Mas. Amin, jawabku lembut. Selesai makan, Damar beranjak ke kamar. Aku mau mandi dulu biar seger. Habis itu mau packing sebentar. Tolong siapin koperku ya. Siap, Mas. 5 menit kemudian, suara gemericik air dari shower terdengar menderu dari dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi terkunci rapat. Ini saatnya. Aku tidak menyiapkan koper. Langkah kakiku berbelok cepat menuju ruang kerja pribadi Damar di sudut rumah. Ruangan yang selama ini jarang kumasuki karena dia selalu bilang, banyak dokumen rahasia perusahaan. Sekarang aku tahu, rahasia itu bukan milik perusahaan, tapi milik kebohongannya. Aku menyalakan lampu belajar kecil di atas mejanya. Mataku menyapu sekeliling. Di sudut ruangan, ada brankas kecil besi berwarna hitam. Terkunci. Aku tidak tahu kodenya, dan mencoba membukanya sekarang terlalu berisiko. Tapi aku tahu kebiasaan buruk Damar. Dia ceroboh jika sedang merasa aman. Mataku tertuju pada tas kerja kulitnya yang tergeletak sembarangan di atas kursi kerja. Tas yang selalu dia bawa kemana-mana. Tas yang katanya berisi nyawa proyeknya. Dengan tangan gemetar namun cekatan, aku membuka gesper tas itu. Bunyi klik logam terdengar nyaring di telingaku yang sensitif. Aku menoleh ke arah pintu, memastikan suara air di kamar mandi masih terdengar. Masih aman. Aku merogoh ke dalam tas. Ada laptop, charger, dan sebuah map plastik tebal berwarna biru. Aku menarik map itu keluar. Jantungku berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari rongga dada. Lembar pertama, info pembayaran gedung hotel. Lunas. Lembar kedua, kwitansi pembelian 1 set perhiasan berlian. Lunas. Lembar ketiga. Napasku tercekat. Mataku membelalak menatap lembar ketiga ini. Kertas itu bukan kwitansi belanja.
Itu adalah dokumen perbankan resmi dengan kop surat bank tempat kami menyimpan deposito berjangka. Deposito itu adalah warisan almarhum ayahku, satu-satunya pegangan masa depanku jika terjadi sesuatu yang buruk. Judul dokumen itu, formulir pencairan dana deposito dan pemutusan kontrak. Tanggal pencairan, 2 minggu yang lalu. Jumlah dana, 200 juta rupiah. Penerima dana, rekening pribadi Damar. Tanganku gemetar hebat memegang kertas itu, hingga menimbulkan suara kresek-kresek kecil. Bukan nominalnya yang membuatku ingin berteriak, tapi apa yang tertera di bagian bawah formulir itu. Di kolom, tanda tangan pemilik rekening, tertera tanda tangan atas nama Diandra Paramita. Itu namaku. Tapi itu bukan tanda tanganku. Garisnya terlalu kaku. Tarikannya ragu-ragu. Damar telah memalsukan tanda tanganku untuk mencuri uang warisan ayahku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini kriminal. Ini pidana murni. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman penjaranya 6 tahun. Aku merasa pening. Rasanya ingin muntah melihat betapa rendahnya laki-laki yang kucintai selama ini. Dia tidak hanya mengkhianati cintaku, dia merampokku seperti maling yang masuk ke rumah di malam hari. Bedanya, maling ini tidur satu ranjang denganku. Cepat-cepat aku mengeluarkan ponsel dari saku daster. Aku memotret dokumen itu. Halaman depan, halaman tanda tangan palsu, dan bukti transfer ke rekening Damar. Cekrek, cekrek, cekrek. Pastikan gambarnya tajam dan terbaca jelas. Setelah itu, aku mengirimkan foto-foto tersebut ke nomor Adrian via pesan terenkripsi. Dapat, ketikku singkat. Balasan Adrian masuk sedetik kemudian. Bingo! Ini kartu as kita, Diandra. Dengan bukti ini, kita bisa bikin dia membusuk di sel, bukan cuma bangkrut. Simpan aslinya kalau bisa, atau kembalikan persis seperti semula. Jangan sampai dia sadar. Aku tidak bisa mengambil aslinya. Damar pasti akan mengeceknya sebelum berangkat. Aku mengembalikan map itu ke dalam tas, menutup gespernya persis seperti posisi awal. Tepat saat aku mematikan lampu meja, suara pintu kamar mandi terbuka. Suara langkah kaki basah mendekat ke arah kamar tidur. Aku berlari kecil, menyelinap keluar dari ruang kerja dan masuk ke kamar tidur lewat pintu samping. Pura-pura sedang melipat baju di atas kasur. Damar masuk ke kamar dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya basah meneteskan air. Dia melihatku sedang sibuk memasukkan kemejanya ke dalam koper. Udah siap, Yang? Tanyanya santai sambil mengeringkan rambut. Aku mendongak, menatap wajahnya. Wajah penipu ulung yang baru saja kutemukan bukti kejahatannya. Anehnya, aku tidak lagi merasa sedih. Rasa jijik dan benci itu telah bermetamorfosis menjadi ketenangan yang mematikan. Aku merasa kuat. Aku memegang lehernya sekarang. Sudah, Mas. Semua baju dinas kamu sudah aku siapkan. Jas terbaik kamu juga sudah aku masukkan. Siapa tahu ada meeting resmi kan? Ujarku dengan nada datar namun penuh makna ganda. Damar tersenyum puas. Pinter banget istriku. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, seolah mendukung rencana busuk Damar. Taksi online yang dipesannya sudah menunggu di depan pagar. Damar tampil necis dengan kemeja slim fit dan kacamata hitam, siap untuk dinas luar kota, yang sebenarnya adalah persiapan akad nikah besok pagi. Dia berdiri di teras, menatapku yang berdiri di ambang pintu. Aku berangkat ya, Di. Doain lancar. 3 hari lagi aku pulang, kita rayain anniversary yang tertunda. Ucapnya sambil merentangkan tangan, meminta pelukan perpisahan. Aku melangkah maju, membiarkan tubuhku dipeluk oleh lelaki yang besok akan mengucapkan ijab kabul untuk wanita lain. Aku bisa mencium aroma parfumnya, aroma pengkhianatan. Aku memeluknya erat. Sangat erat. Bukan karena rindu, tapi untuk memastikan ini adalah pelukan terakhir sebelum aku menghancurkannya. Hati-hati, Mas, bisikku tepat di telinganya. Suaraku lembut, tapi mataku menatap kosong ke arah jalanan. Semoga, proyek, kamu sukses besar. Semoga kamu dapat kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Damar melepaskan pelukan, menatapku sedikit bingung dengan kalimat terakhirku. Tapi dia buru-buru menepis rasa curiganya. Dia terlalu percaya diri. Pasti dong. Dah, sayang. Dia melambai,
lalu masuk ke dalam taksi. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah kami. Aku berdiri mematung di teras sampai mobil itu hilang di tikungan. Senyum manis di wajahku perlahan luntur, berganti dengan ekspresi dingin seorang eksekutor. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Adrian. Sapaku tenang saat telepon tersambung. Dia sudah pergi. Siapkan berkas penyitaannya. Besok malam, kita pergi ke pesta. Sabtu pagi datang dengan keheningan yang mencekam. Rumah tipe 45 yang biasanya riuh dengan suara televisi atau denting sendok garpu saat sarapan, kini sunyi senyap seperti kuburan tak berpenghuni. Damar sudah pergi. Tidak ada aroma kopi, tidak ada koran yang berserakan, dan tidak ada kebohongan yang melayang di udara. Hanya ada aku, jarum jam yang berdetak monoton, dan kenyataan pahit yang harus kutelan bulat-bulat. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang dingin. Di hadapanku, terhampar barang bukti yang baru saja kutemukan saat membersihkan gudang belakang setengah jam yang lalu. Sebuah kotak kardus besar bertuliskan fragile yang disembunyikan di balik tumpukan koran bekas. Damar pikir aku tidak akan pernah menyentuh gudang itu karena alergi debuku. Dia salah besar. Amarah ternyata obat anti alergi yang paling ampuh. Tanganku gemetar saat membuka tutup kardus itu. Isinya adalah ratusan kotak kecil beludru berwarna merah marun. Souvenir pernikahan. Aku mengambil satu kotak itu. Terasa berat dan mahal. Perlahan, ku buka penutupnya. Sebuah botol parfum kristal mungil berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela. Di badan botol itu, terukir dengan tinta emas yang elegan. Damar Rafiona 120 TH Anniversary of Love Grand Royal Hotel, 28 April. Mataku terasa panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Air mataku sudah habis terkuras di dalam mobil kemarin. Yang tersisa kini hanya rasa perih yang kering di kerongkongan. Aku ingat pernikahan kami 7 tahun lalu. Kami hanya membagikan gantungan kunci akrilik seharga Rp5.000 sebagai souvenir. Resepsi kami sederhana, di gedung serbaguna kecamatan yang AC-nya mati di tengah acara, membuat riasan wajahku luntur oleh keringat. Tapi saat itu aku bahagia. Aku merasa memiliki dunia karena aku memiliki Damar. Sekarang, Damar memberikan parfum kristal impor kepada tamu-tamu Fiona menggunakan uang tabungan hajiku. Uang yang kukumpulkan dengan membawa bekal makan siang setiap hari ke kantor. Uang yang kukumpulkan dengan menambal sepatu kerjaku yang jebol alih-alih membeli baru. Aku melempar botol parfum itu ke dinding. Prang! Suara pecahan kaca yang nyaring menggema di ruang tamu. Aroma wewangian floral yang menyengat langsung menyeruak, bercampur dengan bau debu gudang. Baunya harum, tapi bagiku, itu adalah bau bangkai. Bau pengkhianatan yang busuk. Brengsek kamu, Mas, desisku pada pecahan kaca yang berserakan di lantai. Kamu pesta pora di atas penderitaanku. Di dasar kardus itu, aku menemukan sebuah buku tebal bersampul kulit imitasi. Buku tamu VIP. Aku membukanya dengan kasar. Deretan nama-nama yang sudah diketik rapi berjajar di sana. Mataku memindai satu persatu. Jantungku berhenti berdetak sejenak saat melihat nama-nama itu. Om Hermana Tante Sari. Bagas, teman futsal Damar. Pak RT Suherman. Dan yang paling menyakitkan, di halaman pertama, di kolom, keluarga inti. Ibu Rina, ibunda mempelai pria. Napasku tersengal. Ibu mertua? Ibu Rina tahu? Selama ini, setiap kali aku berkunjung ke rumah Ibu Rina membawa buah-buahan dan vitamin untuk lututnya yang sering sakit, beliau selalu menyambutku dengan senyum manis. Beliau selalu bilang, kamu menantu kesayangan Ibu, Diandra. Damar beruntung punya kamu. Bohong. Semuanya bohong. Wanita tua itu tahu anaknya akan menikah lagi. Dia tahu anaknya berselingkuh. Dan dia diam saja. Dia ikut serta dalam sandiwara menjijikan ini. Mungkin, kebaya yang akan dia pakai nanti malam pun dibeli dengan uangku. Aku menutup buku itu dengan keras hingga menimbulkan suara buk yang tebal. Duniaku rasanya benar-benar runtuh. Tidak ada satu orang pun di pihakku. Suamiku, mertuaku, bahkan teman-teman Damar yang sering numpang makan di rumah ini, semuanya bersekongkol menusukku dari belakang. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah badai ini. Aku menatap jam dinding.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat. 5 jam lagi pesta itu dimulai. 5 jam lagi mereka akan berdiri di pelaminan, tersenyum palsu menyambut tamu, merasa menjadi raja dan ratu sehari. Aku bangkit berdiri. Kakiku sempat goyah karena terlalu lama duduk, tapi aku memaksanya tegak. Aku berjalan menuju cermin besar di lorong rumah. Pantulan di cermin menunjukkan sosok wanita yang menyedihkan. Rambut acak-acakan, mata bengkak, memakai daster lusuh yang sudah pudar warnanya. Wanita inilah yang dikhianati Damar. Wanita, rumah tangga, yang dianggap membosankan, yang dianggap bodoh, yang hanya berfungsi sebagai mesin ATM berjalan. Aku menyentuh permukaan cermin dingin itu dengan ujung jari. Cukup, bisikku pada bayanganku sendiri. Diandra yang menyedihkan ini harus mati hari ini. Aku berbalik badan, meninggalkan ruang tamu yang penuh dengan pecahan kaca dan aroma parfum menyengat. Aku melangkah menuju kamar tidur. Bukan untuk menangis di bawah bantal, tapi untuk mempersiapkan perang. Di atas kasur, gaun velvet hitam yang baru saja diantar oleh kurir ekspres tergeletak anggun. Hitam pekat, sekelam hatiku saat ini. Di sebelahnya, tergeletak amplop coklat tebal berisi dokumen penyitaan aset, foto bukti perselingkuhan, dan surat gugatan cerai yang sudah disiapkan Adrian. Aku mengambil amplop itu. Isinya tebal, padat. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah bom waktu. Aku mengambil kertas kado bermotif bunga mawar merah muda yang cantik, sisa kertas kado ulang tahun keponakanku bulan lalu. Dengan telaten, aku membungkus amplop coklat yang mematikan itu. Aku melipat setiap sudutnya dengan presisi, merekatkannya dengan selotip bening tanpa celah. Selesai. Di tanganku kini ada sebuah bungkusan kado yang terlihat sangat manis, sangat polos, dan sangat menipu. Persis seperti Damar. Aku meletakkan kado itu di meja rias. Lalu, aku duduk di kursi, menatap deretan alat make up yang sudah lama tidak kusentuh. Foundation, bedak, eyeliner, lipstik merah marun. Aku mengambil kapas pembersih, mengusap wajahku yang berminyak dan kusam. Sensasi dingin menyapu kulitku. Selamat tinggal, Diandra yang lugu. Gumamku sambil mulai mengoleskan primer ke wajah. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang di dalam kamar. Transformasi sudah dimulai. Dan tidak ada jalan kembali. Ting! Ponselku berbunyi. Pesan dari Adrian. Polisi sudah standby di area parkir hotel. Mereka menunggu kode darimu. Ingat, Diandra. Jangan emosi. Dingin. Elegan. Mematikan. Itsom. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap pantulan wajahku yang kini sudah setengah berubah. Garis mataku sudah dipertegas dengan tinta hitam, membuat tatapanku setajam elang. Tenang saja, Adrian, jawabku pada udara kosong. Aku tidak akan emosi. Aku hanya akan mengantarkan kado. Aku meraih lipstik merah marun, memutarnya hingga batang warnanya muncul, lalu mendekatkannya ke bibir. Warna merah itu menyala. Warna keberanian, warna darah. Saat ujung lipstik menyentuh bibirku, aku tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang bagi Damar. Syeh! Bunyi tutup lipstik yang terkatup rapat terdengar nyaring di keheningan kamar. Aku menatap pantulan di cermin dengan napas tertahan. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Diandra si ibu rumah tangga yang selalu memakai daster batik pudar dan rambut dicepol asal-asalan. Wanita itu asing. Bibirnya merah menyala seperti darah segar, kontras dengan kulit wajah yang dipoles foundation matte sempurna. Garis matanya hitam pekat, ditarik runcing di ujung kelopak mata menyerupai sayap elang yang siap menyambar mangsa. Tatapannya dingin, kosong, namun menusuk. Perlahan, aku berdiri dari kursi rias. Tubuhku kini dibalut black velvet dress. Gaun bludru hitam pekat berpotongan mermaid yang memeluk lekuk tubuhku dengan intim. Gaun ini memiliki keras Sabrina yang memamerkan bahu dan tulang selangkaku yang menonjol. Lengan panjangnya ketat, memberikan kesan tertutup namun misterius. Aku mengusap bahan bludru itu di pinggangku. Lembut, namun berat. Rasanya seperti memakai baju zirah perang. Gaun ini kubeli 3 hari lalu secara online menggunakan kartu kredit yang limitnya hampir habis. Kartu kredit yang tagihannya nanti akan kuserahkan pada Damar sebagai hadiah tambahan. Aku memutar tubuh sedikit. Belahan rok gaun ini cukup tinggi,
mengekspos betis kananku saat melangkah. Di kakiku, stiletto hitam setinggi 7 cm sudah terpasang. Sepatu yang menyiksa, tapi memberikan postur angkuh yang kubutuhkan malam ini. Tiba-tiba, gelombang mual itu datang lagi. Lututku goyah. Aku terhuyung sedikit, berpegangan pada pinggiran meja rias agar tidak jatuh. Napasku memburu. Apa yang sedang aku lakukan? Suara kecil di kepalaku berteriak panik. Diandra, kamu mau datang ke pernikahan suamimu sendiri? Kamu gila? Kamu akan hancur di sana. Kamu akan menangis melihat dia mencium wanita lain. Jangan pergi. Diam saja di rumah. Kunci pintu. Lupakan semuanya. Bayangan Damar yang sedang tersenyum manis padaku saat akad nikah 7 tahun lalu berkelebat di benakku. Damar yang berjanji akan menjagaku. Damar yang menyuapiku kue tart pertama. Mataku memanas. Satu butir air mata mendesak keluar di sudut mata kananku. Jangan! Hardiku pada diri sendiri. Suaraku memantul di dinding kamar. Aku menengadah, mengibaskan tangan di depan mata dengan cepat agar air mata itu tidak jatuh dan merusak maskara waterproof mahalku. Jangan menangis untuk laki-laki yang bahkan tidak ingat ulang tahun pernikahanmu hari ini, bisikku geram. Air matamu terlalu mahal untuk membasahi pipi pelakor itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan udara dingin AC, lalu menghembuskannya perlahan lewat mulut. Gemuruh di dadaku mereda. Sosok Diandra yang lemah sudah kupaksa masuk kembali ke dalam kotak Pandora. Kini, yang berdiri tegak adalah sang eksekutor. Aku meraih kotak perhiasan di laci. Bukan perhiasan pemberian Damar. Semua emas pemberiannya sudah kujual bulan lalu untuk menambal kebutuhan rumah tangga yang dia abaikan. Aku mengambil sepasang anting zirconia panjang yang menjuntai. Imitasi, harganya murah, tapi di bawah lampu sorot ballroom nanti, kilaunya akan menyaingi berlian asli. Aku memasangnya. Kling. Anting itu berayun menyentuh leherku, dingin dan menggelitik. Terakhir, senjata utamaku. Aku mengambil kado berbungkus kertas bunga mawar merah muda itu dari atas meja. Ukurannya sebesar buku tebal. Di dalamnya, tersimpan kehancuran karir, reputasi, dan kebebasan suamiku. Amplop itu terasa berat di tangan, seberat dosa-dosa yang telah ia tumpuk. Aku menyelipkan kado itu ke dalam clutch bag hitam berukuran besar yang kubawa. Aku berjalan keluar kamar. Suara heelsku mengetuk lantai keramik rumah dengan irama yang konstan. Tak. Suara langkah kaki seorang wanita yang tidak memiliki keraguan. Di depan pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Bukan Honda Jazz bututku. Aku memesan layanan taksi premium. Malam ini, aku harus datang layaknya seorang ratu, bukan sopir. Aku tidak mau pusing mencari parkir atau terlihat menyedihkan keluar dari mobil tua. Sore, Bu. Ke Hotel Grand Royal ya? Sapa sopir berseragam rapi saat membukakan pintu untukku. Dia sempat tertegun sejenak melihat penampilanku. Mungkin mengira aku artis atau pejabat. Iya, Pak. Tolong cepat, tapi jangan ngebut. Saya tidak mau tatanan rambut saya rusak. Jawabku datar. Mobil meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai temaram. Lampu-lampu kota berkelebatan di balik kaca jendela yang gelap, menciptakan garis-garis cahaya abstrak. Aku duduk tegak di kursi belakang, tangan terlipat di pangkuan, mencengkeram clutch bag erat-erat. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar pendek. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Itu nomor tim opsnal polisi yang diberikan Adrian. Posisi kami sudah aman di 3 titik. Pintu utama, pintu samping pelaminan, dan ruang kontrol CCTV. Tunggu kode visual dari Anda. Saat Anda menyerahkan barang bukti itu ke target, kami bergerak. Aku membalas singkat. Dimengerti. 10 menit lagi saya sampai. Jantungku berdegup, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. Sensasi yang sama seperti saat kau menaiki roller coaster dan kereta mulai menanjak perlahan menuju puncak tertinggi sebelum terhempas ke bawah. 10 menit berlalu terasa seperti 10 tahun. Dari kejauhan, kemegahan Hotel Grand Royal mulai terlihat. Gedung pencakar langit itu bermandikan cahaya lampu sorot keemasan. Deretan mobil mewah, Alphard, Mercy, BMW, mengantre di area drop-off lobby.
Suamiku benar-benar totalitas menghabiskan uangku. Dia menyewa hotel terbaik di kota ini untuk merayakan perselingkuhannya. Mobilku perlahan merayap masuk ke antrean lobi. Dari celah jendela, aku bisa melihat tamu-tamu undangan turun. Wanita-wanita dengan kebaya glamor, pria-pria dengan jas licin. Mereka tertawa, bercanda, membawa kado-kado besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menghadiri sebuah panggung tragedi. Sayup-sayup, suara musik dangdut koplo yang diaransemen orkestra terdengar merembes keluar dari pintu lobi otomatis yang terbuka tutup. Lagu, Pamer Bojo, mengalun ironis. Mobilku berhenti tepat di depan pilar utama. Pak sopir bergegas turun membukakan pintu. Inilah saatnya. Aku menggeser tubuhku keluar. Kaki kananku yang jenjang menjejak karpet merah lobi. Udara malam Jakarta menyapaku, tapi rasa dingin dari AC lobi hotel lebih menusuk. Beberapa tamu yang sedang merokok di luar lobi menoleh. Tatapan mereka tertuju padaku. Aku menegakkan punggung, mengangkat dagu, dan memasang wajah tanpa ekspresi. Aura, Black Swan, menguar kuat. Aku tidak datang untuk membaur. Aku datang untuk menghancurkan. Aku berjalan pelan menuju pintu kaca putar yang besar itu. Di baliknya, Damar dan Fiona sedang berdiri di atas pelaminan, tersenyum bodoh menyambut nasib buruk mereka. Tanganku meremas clutch bag. Kurasakan sudut tajam kado di dalamnya menekan telapak tanganku. Tunggu aku, Mas, bisikku pada angin malam yang berhembus. Tamu kehormatanmu sudah datang. Pintu kaca berputar itu mendorong tubuhku masuk ke dalam lobi utama hotel. Seketika, hiruk-pikuk klakson dan debu jalanan Jakarta lenyap, digantikan oleh keheningan artifisial yang dingin dan wangi. Aroma bunga lili segar dan pewangi ruangan green tea menyeruak tajam ke dalam hidungku, aroma kemewahan yang dibeli dengan uang curian. Di ujung koridor panjang berlapis marmer, pintu ganda Grand Ballroom berdiri megah setinggi 4 meter. Dari celah-celahnya, suara dentuman bas musik orkes dan riuh rendah ratusan manusia terdengar sayup-sayup, seperti dengungan lebah di dalam sarang raksasa. Aku melangkah pasti. Suara heelsku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama staccato yang tegas. Tak, tak, tak. Setiap langkah adalah hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi Damar. 2 orang penerima tamu wanita berseragam batik merah marun berdiri menjaga pintu masuk. Di tangan mereka ada buku daftar hadir dan sekeranjang souvenir, parfum kristal yang kemarin kulempar ke dinding. Salah satu dari mereka, gadis muda dengan sanggul tinggi, mengangkat tangan sopan saat melihatku mendekat. Selamat malam, Ibu. Maaf, boleh lihat undangannya? Atau bisa sebutkan nama untuk kami cek di daftar? Tanyanya ramah. Namun matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan kagum sekaligus intimidasi. Gaun hitamku jelas bukan kode busana pesta ini, tapi aura yang kubawa membuatnya ragu untuk bersikap tegas. Aku berhenti tepat di hadapannya. Aku tidak tersenyum. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu sedikit memiringkan kepala. Saya tidak perlu undangan, jawabku dengan suara rendah, tenang, namun memiliki tekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya tamu kejutan dari kantor pusat Pak Damar. Ada kado khusus yang harus saya serahkan langsung di pelaminan. Kalau saya terlambat 1 menit saja, suami Anda maksud saya, Pak Damar, yang akan memecat kamu. Gadis itu terkesiap. Ancaman tentang pekerjaan selalu ampuh. Dia saling pandang dengan rekannya yang tampak bingung. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut atau memanggil keamanan, aku sudah melangkah melewati meja penerima tamu, mendorong salah satu daun pintu raksasa itu dengan tanganku sendiri. Pintu terbuka. Gelombang suara dan cahaya langsung menghantamku. Blam. Ballroom itu luas dan sesak. Langit-langitnya tinggi dihiasi lampu chandelier kristal raksasa yang berkilauan. Ratusan meja bundar dipenuhi tamu yang sedang makan dengan lahap. Dekorasi ruangan didominasi warna emas dan putih gading. Bunga-bunga mawar impor segar menghiasi setiap sudut, pilar, hingga jalan menuju pelaminan. Indah, megah, dan menjijikkan. Aku berdiri di ambang pintu sejenak, membiarkan mataku beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan. Kehadiranku yang berbalut gaun hitam pekat di tengah lautan tamu berbaju batik dan kebaya warna-warni ibarat setetes tinta hitam yang jatuh ke dalam segelas susu. Mencolok, mengganggu. Beberapa tamu di meja terdekat mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Artis ya?
Kok pakai baju hitam? Kayak mau melayat. Cantik banget tapi serem. Aku mengabaikan mereka. Mataku terkunci lurus ke depan. Jauh di sana, di ujung karpet merah sepanjang 50 meter, sebuah panggung pelaminan berdiri megah bak istana raja. Di sanalah mereka berada. Namun, sebelum aku melangkah lebih jauh, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal di meja VIP, tepat di samping kanan karpet merah, barisan paling depan. Wanita paruh baya dengan kebaya brokat emas yang terlalu ketat untuk ukuran tubuhnya. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang berkilauan norak. Dia sedang asyik menggigit paha ayam goreng sambil tertawa lebar dengan tamu di sebelahnya. Ibu Rina, mertuaku. Darahku berdesir panas. Wanita yang selama ini kupanggil ibu, yang bulan lalu merengek minta dibelikan kursi roda elektrik karena kakinya sakit, kini duduk tegak menikmati pesta hasil keringat menantunya yang dia hianati. Aku mengubah arah langkahku sedikit, sengaja berjalan mendekati meja VIP itu. Jarak kami semakin dekat. 5 meter. 3 meter. Ibu Rina, yang sedang meletakkan tulang ayam ke piring, tiba-tiba mendongak. Mungkin dia merasakan ada aura gelap yang mendekat. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Mata tua itu membelalak lebar. Mulutnya yang berminyak bekas lemak ayam terbuka sedikit. Namun tak ada suara yang keluar. Potongan daging ayam di garpunya terlepas dan jatuh kembali ke piring. Kelontang. Wajahnya yang tadi merah padam karena kegerahan dan tawa, seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari bedak tebal yang menempel di pipinya. Dia mengenaliku, meski dengan dandananku yang berubah total. Ketakutan murni terpancar dari matanya. Dia tahu dosanya. Dia tahu dia tertangkap basah. Dia hendak berdiri, mungkin mau lari atau berteriak memperingatkan anaknya. Tapi lututnya sepertinya lemas ketika. Dia hanya bisa terpaku di kursi. Gemetar. Aku tidak berhenti berjalan. Saat melewati mejanya, aku menoleh padanya. Hanya sekilas. Aku menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Lalu mengedipkan sebelah mataku pelan. Nikmati makanannya, Bu. Sebentar lagi ibu akan kenyang makan malu. Batinku. Aku meninggalkannya yang masih mematung seperti arca batu, dan kembali melangkah menuju tengah ruangan, tepat ke pangkal karpet merah. Di atas panggung pelaminan, MC yang mengenakan jas perak mengilap baru saja mengangkat mikrofonnya tinggi-tinggi. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan lewat speaker gantung yang menggelegar. Ya, hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan raja dan ratu kita malam ini. Pasangan yang paling serasi, paling bahagia, dan paling fenomenal. Dama Aar dan Fiona AA. Musik orkestra menghentak kencang, memainkan intro lagu romantis yang megah. Lampu sorot spotlight berputar-putar di ruangan lalu fokus menembak ke arah pelaminan. Tepuk tangan membahana. Tamu-tamu bersorak. Kilatan lampu kamera fotografer menyambar-nyambar seperti kilat. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, aku melangkah masuk ke jalur karpet merah. Sendirian. Tenang. Mematikan. Aku berjalan membelah kerumunan. Gaun hitamku menyapu karpet merah, menciptakan kontras visual yang dramatis. Orang-orang yang bertepuk tangan perlahan menurunkan tangannya saat melihatku lewat. Suara tepuk tangan yang tadinya riuh, perlahan menyurut, berganti menjadi gumaman bingung. Satu persatu kepala menoleh, mengikuti langkah kakiku. MC di panggung masih belum sadar. Dia sibuk memprovokasi penonton. Tapi Damar sadar. Di atas pelaminan yang tinggi itu, Damar sedang melambaikan tangan ke arah tamu sambil tersenyum lebar. Namun, saat matanya menyapu ke arah tengah ruangan, gerakan tangannya terhenti di udara. Senyum lebarnya membeku, lalu retak, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Dia melihatku. Jarak kami masih 20 meter, tapi aku bisa melihat bola matanya yang hampir keluar. Dia mengenali gaun hitam ini. Dia mengenali tatapan ini. Dan yang paling parah, dia mengenali bungkusan kado bermotif bunga mawar merah muda yang sedang kudekap erat di dada. Aku berhenti tepat di tengah ballroom. Musik masih berdentum, tapi bagiku dan Damar, dunia sedang hening. Kami saling bertatapan. Tatapan pemburu dan mangsanya. Aku mengangkat dagu sedikit, menantangnya. Kakiku kembali melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah.
Aku tidak akan berhenti sampai aku berdiri di hadapannya. Pesta baru saja dimulai. Sayang, gumamku pelan. Jarak antara ujung karpet merah dan tangga pelaminan hanya sekitar 10 meter. Namun bagiku rasanya seperti melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Setiap pasang mata di ruangan itu kini tertuju padaku. Musik orkestra yang tadinya menggelegar perlahan memudar, digantikan oleh suara bisik-bisik ratusan tamu yang mulai menyadari ketegangan aneh di udara. MC di atas panggung, seorang pria muda dengan rambut klimis, tampak bingung. Dia menurunkan mikrofonnya sedikit, matanya bolak-balik menatapku dan Damar, mencari instruksi. Apakah ini bagian dari gimik acara? Atau tamu tak diundang yang nyasar? Di atas singgasana pelaminan, Damar tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini seputih kertas. Keringat dingin mulai merembes keluar dari pori-pori dahinya, melunturkan lapisan bedak tebal yang ia pakai. Matanya bergerak liar, panik, menatap ke arah samping panggung tempat petugas keamanan berdiri. Aku melihat bibirnya bergerak, membentuk kata tanpa suara ke arah security, "Usir dia." Namun, petugas keamanan yang berdiri di sudut remang-remang tidak melihat kode panik itu. Mereka justru diam, terpukau melihat wanita bergaun hitam yang berjalan dengan kepercayaan diri setingkat ratu kerajaan. Atau mungkin, mereka ragu bertindak karena auraku yang terlalu intimidatif. Ironisnya, penyelamatku untuk naik ke panggung justru adalah musuhku sendiri. Fiona, gadis muda itu, dengan segala kepolosannya yang bodoh dan rasa percaya diri yang meluap-luap, menyenggol lengan Damar. Dia tidak melihat ketakutan di wajah suaminya. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita cantik, berkelas, mengenakan gaun desainer, dan membawa kado yang terbungkus rapi. Di mata Fiona yang materialistis, aku adalah simbol uang. Aku adalah teman sosialita kaya raya yang datang untuk memberikan angpau tebal. "Mas, itu siapa? Cantik banget," bisik Fiona cukup keras. Senyumnya merekah lebar hingga matanya menyipit. "Itu klien VIP kamu ya? Kok nggak bilang kalau ada tamu sekelas ini?" Damar membeku. Lidahnya keluh. Dia ingin berteriak, "Dia istriku." Tapi tenggorokannya terkunci rapat oleh rasa takut. Fiona yang tidak sabar, justru melambaikan tangannya ke arahku dengan antusias. "Sini, Mbak. Mari, silakan naik," serunya lewat klipon mic yang menempel di kebayanya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ballroom. Tamu-tamu undangan kembali bertepuk tangan sopan, mengira aku memang tamu kehormatan yang ditunggu-tunggu. Jalan menuju kehancuran Damar kini terbentang lebar, disiapkan langsung oleh istri barunya. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Kakiku menjejak anak tangga pertama pelaminan. Tak. Anak tangga kedua. Tak. Setiap langkahku menaiki panggung itu terasa berat, seolah aku sedang memikul beban 7 tahun pernikahan yang sia-sia di punggungku. Tapi, semakin tinggi aku naik, semakin ringan hatiku. Aku tidak lagi berada di bawah. Aku kini berdiri sejajar dengan mereka. Bahkan, lebih tinggi. Aku sampai di lantai panggung. Cahaya lampu sorot spotlight yang sangat terang langsung menghantam wajahku, membuatku sedikit menyipitkan mata. Panggung ini panas sekali. Seperti neraka yang dibungkus dekorasi bunga styrofoam. Fiona langsung maju 2 langkah menyambutku. Aroma parfum melati yang menyengat dari tubuhnya menusuk hidungku. Dia mengulurkan kedua tangannya, hendak memelukku selayaknya sahabat lama, cipika-cipiki. "Selamat malam, Mbak. Makasih lo udah datang jauh-jauh." Sapanya ramah dengan nada manja yang dibuat-buat. Matanya melirik nakal ke arah kado di pelukanku. Aku menatap uluran tangannya dengan dingin. Aku tidak menyambutnya. Aku tidak memeluknya. Aku membiarkan tangannya menggantung canggung di udara selama beberapa detik yang menyakitkan. Senyum Fiona goyah. Dia mulai merasa ada yang salah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada gadis itu, aku mengalihkan pandanganku melewati bahu Fiona, langsung menusuk ke arah Damar yang berdiri mematung di belakangnya. Damar gemetar. Lututnya terlihat goyah di balik celana bahan mahalnya. Dia memegang sandaran kursi pelaminan agar tidak ambruk. Napasnya pendek-pendek, seperti ikan yang dilempar ke daratan. Aku melangkah maju, memangkas jarak antara aku dan suaminya Fiona. Suasana hening seketika. Musik orkestra berhenti karena konduktornya bingung melihat interaksi canggung di atas panggung. Ribuan mata menahan napas.
Bahkan denting sendok garpu di meja makan pun berhenti. Aku berdiri tepat di hadapan Damar. Jarak kami hanya 1 jengkal. Aku bisa melihat pantulan diriku di bola matanya yang hitam legam karena ketakutan. Aku bisa mencium aroma alkohol samar dari mulutnya. Mungkin dia minum sedikit wine di belakang panggung untuk menenangkan sarafnya tadi. Perlahan, aku mengangkat kado berbungkus kertas bunga mawar merah muda itu. Kado yang terlihat manis, namun berisi racun mematikan. "Halo, Mas Damar," sapaku dengan suara lembut. Terlalu lembut. "Apa kabar? Dinas luar kotanya?" "Lancar." Damar membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desis napas yang berat. Jakunnya naik turun menelan ludah yang terasa seperti pasir. "Ih, istriku," gumamnya tanpa suara. Hanya gerakan bibir yang bisa kubaca. Fiona yang berdiri di samping kami mengerutkan kening. Dia menatap Damar, lalu menatapku, bingung dengan ketegangan yang tiba-tiba membekukan suaminya. "Mas, kamu kenal Mbak ini? Kok pucat gitu?" Aku tidak mempedulikan Fiona. Fokusku hanya pada mangsaku. Aku meraih tangan kanan Damar yang dingin dan basah oleh keringat. Aku meletakkan kado itu di telapak tangannya, lalu menepuk punggung tangannya pelan, seolah sedang memberikan restu. Amplop itu kini berpindah tangan. Beratnya kini menjadi beban Damar. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Begitu dekat hingga hidungku menyentuh rahangnya yang keras. Aku bisa merasakan denyut nadi di lehernya yang berdetak liar, seolah ingin meledak. Aku mengambil mikrofon yang tergeletak di meja kecil di samping kursi pelaminan. Tapi aku tidak menyalakannya. Belum. Aku hanya memegangnya erat. Lalu, aku berbisik. Bisikan yang tidak didengar oleh tamu undangan, tidak didengar oleh Fiona, tapi menggelegar seperti petir di telinga Damar. "Selamat ya, Mas. Amplop ini isinya lebih mahal dari harga dirimu yang sudah kamu jual." Aku menarik wajahku kembali, menatap matanya lekat-lekat. "Buka, Mas. Perintahku," kali ini dengan suara normal yang cukup keras untuk didengar oleh Fiona yang berdiri di sampingnya. "Buka sekarang. Biar istrimu yang cantik ini tahu seberapa besar cinta kita." Damar menggeleng pelan. Matanya memohon. Air mata ketakutan mulai menggenang di sudut matanya. "Jangan, tolong jangan." Tatapannya berteriak putus asa. "Kenapa, Mas? Malu?" tanyaku dengan nada mengejek. Tiba-tiba, Fiona yang sudah tidak sabar dan penasaran, menyambar kado itu dari tangan Damar yang lemas. "Ih, Mas Damar kok lama banget sih? Sini aku yang buka," seru Fiona dengan nada riang yang terdengar sangat bodoh di situasi segenting ini. Siapa tahu isinya kunci mobil atau cek tunai. Damar tersentak kaget. Dia mencoba meraih kembali kado itu. "Jangan, Fiona, jangan!" teriaknya parau. Suaranya pecah karena panik. Tapi terlambat. Kuku-kuku Fiona yang panjang dan berkutek merah muda sudah merobek kertas pembungkus itu dengan kasar. Krek! Suara kertas robek itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ballroom yang mencekam. Amplop coklat tebal dengan logo kepolisian dan stempel merah, "Rahasia," menyembul keluar. Amplop coklat itu kini sepenuhnya telanjang di tangan Fiona. Kertas kado bermotif bunga mawar yang cantik itu sudah tercabik, jatuh berserakan di lantai panggung seperti kelopak bunga layu yang terinjak-injak. Logo Tribrata Kepolisian Republik Indonesia berwarna kuning emas dan hitam tercetak jelas di sudut kiri atas amplop. Di bawahnya, stempel merah bertuliskan, "Dokumen Hukum, Rahasia," seolah memancarkan aura panas yang membakar kulit jari-jari Fiona. Fiona mengerutkan kening. Alisnya yang terlukis rapi hampir menyatu. Dia membolak-balik amplop itu dengan bingung. Ini bukan cek tunai. Ini bukan sertifikat tanah. Dan jelas ini bukan surat cinta. "Ini apa?" tanyanya pelan, matanya beralih menatap Damar. "Mas, kok ada logo polisinya? Kamu bilang kado dari klien." Damar terlihat seperti orang yang sedang dicekik hantu. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja pengantinnya yang mahal. Matanya melotot, menatap amplop itu dengan horor. "Fiona sayang, sini." Suara Damar gemetar hebat. Tangannya terulur kaku mencoba meraih amplop itu. Itu salah kirim. Itu dokumen kantor. "Sini, kasih ke Mas."
Jangan dibaca. Gerakan Damar kasar dan panik. Dia hampir menyambar amplop itu, tapi aku lebih cepat. Aku melangkah maju 1 langkah, menempatkan tubuhku di antara Damar dan Fiona. Tangan kananku yang memegang mikrofon terangkat. Ibu jariku menekan tombol on. Cheat! Suara feedback melengking tajam dari speaker raksasa membuat semua orang di dalam ballroom menutup telinga. Gelas-gelas di meja prasmanan bergetar. Keheningan pecah seketika. Perhatian seluruh ruangan, yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini terpusat penuh pada drama di panggung. Jangan diambil, Mas Damar. Suaraku menggema, diperkuat ribuan watt sound system. Suaraku tenang, berat, dan berwibawa. Berbeda jauh dengan suara Damar yang mencicit ketakutan. Biarkan istri barumu membacanya. Dia berhak tahu, bukan? Dia berhak tahu dari mana asal uang yang dipakai untuk membayar gaun indahnya itu. Tamu-tamu undangan tersentak. Ibu Rina di meja VIP terlihat memegang dadanya. Mulutnya menganga lebar. Fiona mundur selangkah, menjauhkan amplop itu dari jangkauan Damar. Insting wanita itu mulai bekerja. Dia melihat ketakutan di mata suaminya, dan ketenangan yang mematikan di mataku. Baca, Fiona. Perintahku lembut lewat mikrofon. Tarik kertas di dalamnya. Bacakan yang keras. Biar tamu-tamu yang makan gratis malam ini juga tahu apa yang sedang mereka rayakan. Tangan Fiona gemetar. Dengan ragu, jari-jarinya yang berkutek cantik menarik isi amplop itu. Sret! 3 bendel kertas tebal keluar. Lembar pertama adalah mutasi rekening koran yang sudah di stabilo warna kuning menyala pada angka-angka ratusan juta. Lembar kedua adalah surat laporan polisi. Lembar ketiga, yang paling tebal, adalah surat penetapan penyitaan aset. Mata Fiona menyapu baris demi baris tulisan di kertas itu. Awalnya dia tampak bingung dengan istilah-istilah perbankan, tapi matanya kemudian terkunci pada angka-angka nominal dan keterangan transaksinya. Transfer ke Fiona Wedding Organizer 50 juta. Fiona membaca dengan suara lirih yang tertangkap oleh klipon mic di kebayanya. Lanjut, desaku. Pembelian perhiasan? Toko Mas Permata Indah 25 juta. Suara Fiona mulai bergetar. Dia mendongak menatap Damar. Mas, ini uang siapa? Ini kan tanggal kamu bilang dapat bonus proyek. Damar menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. Itu bohong. Enam. Itu rekayasa. Dia mau ngejebak aku. Jangan percaya. Teriak Damar parau tanpa mikrofon. Suaranya tenggelam di luasnya ruangan. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan di pengeras suara. Rekayasa? Tanyaku sinis. Coba buka lembar terakhir. Fiona. Yang ada stempel merahnya. Fiona membalik kertas itu dengan kasar. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen tersebut. Surat pemberitahuan penyitaan aset dan barang bukti. Berdasarkan laporan polisi nomor. Fiona membaca terbata-bata. Napasnya mulai sesak. Tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga dan pemalsuan dokumen, maka segala aset yang dibeli menggunakan dana hasil kejahatan akan disita oleh negara untuk dikembalikan kepada korban. Saudari Diandra Paramita. Fiona berhenti membaca. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang pelan dan mendarat di lantai panggung. Suasana hening. Benar-benar hening. Bahkan suara napas pun seolah tak terdengar. Disita? Bisik Fiona hampa. Aku mendekatkan mikrofon ke bibirku lagi. Betul, Fiona. Disita. Kebaya yang kamu pakai? Itu uang tabungan haji saya. Catering yang dimakan tamu? Itu uang deposito warisan ayah saya yang dipalsukan tanda tangannya oleh suamimu. Cincin berlian di jarimu? Aku menunjuk jari manis Fiona. Fiona menatap cincin itu dengan tatapan jijik seolah ada ulat bulu yang melingkar di sana. Itu barang bukti, sayang, lanjutku tajam. Polisi akan memintanya sebentar lagi. Jadi, secara teknis pesta mewah ini, suami tampan ini, dan kehidupan kaya raya yang dia janjikan padamu semuanya nol. Kosong. Kamu baru saja menikahi seorang penipu yang jatuh miskin dan sebentar lagi jadi narapidana. Wajah Fiona berubah drastis. Dari kebingungan, menjadi penyangkalan, lalu berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Wajah boneka porselennya retak. Dia menoleh ke arah Damar.
Tatapan memujanya hilang, berganti dengan tatapan buas seorang wanita materialistis yang merasa tertipu mentah-mentah. "Mas," Fiona mendesis, "kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang mantan istrimu yang morotin kamu. Kamu bilang rumah mewah di Pondok Indah itu punya kamu." Damar mundur, kedua tangannya terangkat defensif. "Dengerin aku dulu, Enam. Aku bisa jelasin. Uangnya ada. Uangnya nanti ada lagi. Proyek aku." "Bohong," jerit Fiona. Suara jeritan Fiona melengking tinggi, memekakan telinga, memecah kesunyian ballroom. "Kamu penipu," teriak Fiona histeris. Dia menyambar buket bunga mawar besar di tangannya, dan memukulkannya sekuat tenaga ke wajah Damar. Buk! Kelopak mawar berhamburan ke udara. Damar terhuyung ke belakang, menabrak kursi pelaminan hingga terjungkal. "Aku nggak mau hidup susah. Aku nggak mau punya suami kere." Fiona berteriak sambil menjambak rambutnya sendiri yang sudah ditata rapi. Mahkota di kepalanya miring. Air matanya melunturkan maskara, membuat wajahnya tampak mengerikan seperti badut yang menangis. "Balikin masa mudaku. Balikin harga diriku. Dasar laki-laki miskin." Kerumunan tamu mulai riuh. Kamera-kamera HP terangkat tinggi, merekam momen kehancuran ini. Flash kamera berkedip-kedip seperti lampu disko. Ibu Rina di bawah sana pingsan, ambruk dari kursinya, tapi tidak ada yang peduli. Semua mata tertuju ke panggung. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri tenang di pinggir panggung. Tugasku sebagai pembawa pesan sudah selesai. Tapi eksekusi yang sebenarnya baru akan dimulai. Dari sudut mataku, aku melihat pintu samping ballroom, pintu akses pegawai, terbuka lebar. Dua sosok tegap berseragam coklat lengkap dengan atribut kepolisian melangkah masuk dengan tegas. Di belakangnya, Adrian berjalan santai sambil membetulkan letak kacamatanya. Di pinggang salah satu polisi itu, sebuah borgol besi berkilauan ditimpa cahaya lampu, siap mencari pemilik barunya. Aku menatap Damar yang sedang berusaha bangun sambil melindungi wajahnya dari amukan Fiona. "Lihat ke arah jam 3, Mas," bisikku tanpa mikrofon. Tapi aku yakin dia bisa mendengarnya lewat telepati kebencian kami. "Jemputan VIP MU sudah datang." Langkah kaki tegap sepatu Lars polisi yang menaiki tangga kayu pelaminan terdengar seperti dentuman palu hakim yang memvonis mati. "Duk, duk, duk." Suara itu menenggelamkan isak tangis histeris Fiona dan gemuruh bisik-bisik tamu undangan. Dua petugas polisi berseragam coklat itu tidak tersenyum. Wajah mereka kaku, datar, dan memancarkan otoritas yang membuat nyali siapapun ciut. Di belakang mereka, Adrian berjalan santai dengan satu tangan di saku celana, seolah sedang berjalan-jalan di taman, bukan di tengah drama penggerbekan pernikahan paling viral tahun ini. Damar, yang baru saja bangkit dari jatuhnya akibat dorongan Fiona, menoleh ke belakang. Matanya menangkap sosok-sosok berseragam itu. Insting binatangnya mengambil alih. Logikanya sudah mati. Nggak mungkin. Racau Damar. Dia berputar, mencoba lari ke arah belakang dekorasi pelaminan, mencari celah di antara kain-kain backdrop tebal untuk kabur lewat pintu dapur. Laki-laki yang tadi pagi berpamitan dengan gagah, kini berlari terbirit-birit seperti tikus got yang kepergok pemilik rumah. Jas pengantinnya yang mahal tersangkut di paku dekorasi, robek di bagian lengan, tapi dia tidak peduli. Namun, Adrian sudah memperhitungkan segalanya. Dari balik tirai belakang, muncul satu petugas polisi berpakaian preman yang langsung menyergap Damar. "Mau kemana, Pak?" tanya petugas itu dengan nada mengejek, sambil memiting lengan Damar ke belakang punggung. "Lepas. Saya tidak bersalah. Ini jebakan." Damar meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara kosong. Diandra bilang sama mereka, "Ini cuma prank kan? Ini cuma kejutan ulang tahun pernikahan kita kan?" Aku hanya berdiri diam di pinggir panggung, menatapnya dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Dua polisi berseragam yang naik dari depan kini sudah mencapai posisinya. Salah satu dari mereka, yang memiliki pangkat balok emas di pundaknya, mengeluarkan sebuah benda logam dari saku pinggangnya. Benda itu memantulkan cahaya spotlight dengan kilauan yang dingin dan mengerikan. "Borgol, Saudara Damar Prasetyo," suara polisi itu lantang, membacakan prosedur penangkapan tanpa ragu. "Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,
penipuan, dan pemalsuan dokumen otentik sesuai laporan polisi nomor LPB 0454/2024. Anda berhak diam, dan segala perkataan Anda dapat digunakan di pengadilan. Tidak, Aak, teriakan Damar pecah, melengking tinggi seperti hewan yang disembelih. Klik. Suara logam mengunci itu terdengar sangat renyah. Gelang besi dingin itu kini melingkar erat di kedua pergelangan tangan Damar yang biasa dipakainya untuk menandatangani dokumen palsu. Tamat sudah. Damar lemas. Kakinya menyerah menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai panggung yang berlapis karpet merah, tepat di bawah kaki polisi. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan seorang pengecut yang tidak siap menghadapi konsekuensi. Di sebelahnya, Fiona yang menyaksikan suaminya diborgol seperti kriminal kelas kakap, kembali meledak. Wanita muda itu mencabut cincin kawin bertahta berlian dari jari manisnya. Cincin yang dibeli dengan uangku. Dengan gerakan kasar, dia melempar cincin itu ke wajah Damar yang sedang berlutut. Dasar penipu, teriak Fiona, air liurnya muncrat kemana-mana. Ambil nih cincin murahan kamu. Aku nyesel nikah sama kamu. Aku nyesel. Fiona berbalik menatap tamu-tamu undangan yang masih merekam kejadian itu dengan HP mereka. Dia merentangkan tangannya, berteriak pada kamera, pada dunia. Saya minta cerai. Hari ini juga saya talak 3 dia. Saya korban. Saya ditipu. Fiona meraung, lalu menarik hiasan sanggul di kepalanya hingga rambutnya terurai berantakan. Dia terlihat seperti orang gila. Riasan flawlessnya luntur menjadi topeng horor. Dia berlari turun dari pelaminan, menabrak tamu-tamu, menerobos kerumunan untuk keluar dari gedung terkutuk itu, meninggalkan suaminya yang baru dinikahinya 2 jam lalu. Kini, di panggung itu, hanya tersisa aku, Damar yang berlutut, dan para polisi. Petugas polisi menarik lengan Damar, memaksanya berdiri. Jalan, Pak. Jangan mempersulit diri. Damar diseret paksa. Wajahnya sembab, hidungnya berair, matanya merah bengkak. Penampilannya sangat menyedihkan. Jas krem mahalnya kotor, robek, dan kusut. Saat mereka menyeretnya melewati tempatku berdiri, Damar menahan langkahnya sekuat tenaga. Dia menoleh padaku. Tatapannya memelas, penuh keputusasaan yang mendalam. Diandra? Suaranya serak, bergetar hebat. Say, tolong aku. Aku suamimu, Di. Kita sudah 7 tahun sama-sama. Jangan biarkan mereka bawa aku. Aku janji bakal berubah. Aku janji bakal balikin uang kamu. Tolong cabut laporannya, Di. Aku mohon. Dia mencoba menggapai ujung gaun hitamku dengan tangannya yang terborgol, tapi polisi menahannya. Aku menatap laki-laki yang pernah menjadi pusat semestaku itu. Dulu, aku akan melakukan apa saja agar dia tidak sedih. Dulu, aku akan memberikan nyawaku untuknya. Tapi laki-laki yang berlutut di depanku ini bukan suamiku. Dia hanyalah parasit yang sudah terlalu lama menggerogoti hidupku. Aku mencondongkan tubuh sedikit, mendekatkan wajahku ke wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Kamu salah, Mas, bisikku dingin, menusuk langsung ke jantungnya. Suamiku adalah pria jujur yang sedang dinas luar kota. Dia sedang kerja keras demi masa depan kami. Sedangkan kamu cuma maling yang kebetulan punya wajah mirip dia. Aku menegakkan tubuh kembali, lalu menatap polisi itu. Bawa dia, Pak. Sampahnya sudah saya buang. Baik, Bu, jawab polisi itu tegas. Damar meraung lagi saat tubuhnya ditarik kasar menuruni tangga pelaminan. Diandra AA. Tegamu. Diandra AA. Teriakannya menggema di seluruh ruangan, menjadi tontonan gratis bagi ratusan pasang mata. Tamu-tamu undangan spontan membelah diri, memberikan jalan bagi polisi yang membawa sang pengantin pria. Mereka tidak lagi memandangnya dengan kagum. Mereka memandangnya dengan jijik, mencemooh, bahkan ada yang meludahi lantai saat Damar lewat. Syukurin lo. Mampus, makan tuh uang haram. Gaya elit, ekonomi sulit, nyolong lagi. Cemoohan itu bersahutan. Hukum sosial bekerja lebih cepat dan lebih kejam daripada hukum pidana. Aku berdiri di puncak pelaminan, sendirian di bawah sorot lampu yang terang benderang. Aku melihat punggung Damar yang semakin mengecil di kejauhan,
digiring keluar dari pintu ballroom menuju mobil patroli yang sirinenya mulai terdengar meraung-raung di lobi. Adrian menaiki tangga pelaminan, berdiri di sampingku. Dia menyodorkan sapu tangan putih bersih. "Sudah selesai, Diandra," katanya pelan. "Kamu menang." Aku menatap sapu tangan itu, lalu menatap pintu keluar yang kini kosong. Damar sudah hilang. Fiona sudah kabur. Pesta ini sudah hancur lebur. Namun, di tengah kemenangan yang seharusnya terasa manis ini, tiba-tiba dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih kehilangan Damar, tapi karena sadar bahwa 7 tahun hidupku baru saja berakhir dengan cara yang begitu tragis. Aku tidak mengambil sapu tangan Adrian. Sebaliknya, aku mengambil mikrofon yang masih menyala di tanganku. Aku menatap tamu-tamu undangan yang masih terpaku di tempatnya. Bingung apakah mereka harus pulang atau lanjut makan. Aku harus menutup panggung sandiwara ini dengan sempurna. Mohon maaf atas gangguan hiburannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Suaraku kembali terdengar tenang dan berkelas, menguasai ruangan. Silakan dinikmati hidangannya sampai habis. Jangan sungkan. Semuanya sudah lunas, pakai uang saya. Aku meletakkan mikrofon itu di lantai panggung. Duk. Lalu, aku berbalik badan, memunggungi kerumunan, dan berjalan menuju pintu belakang panggung. Langkahku ringan. Gaun hitamku melambai anggun. Aku tidak menoleh lagi. Tetapi, tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu keluar, aku mendengar suara langkah kaki kecil berlari mendekat di belakangku. Seseorang memanggil namaku dengan suara parau. "Mbak Diandra." Aku berhenti. Bukan suara Adrian. Bukan suara polisi. Aku menoleh sedikit. Seorang wanita tua dengan kebaya emas yang acak-acakan berdiri di kaki tangga pelaminan. Wajahnya pucat, air mata melunturkan bedaknya yang tebal. Ibu Rina. Mertuaku. Tangannya gemetar menunjuk ke arahku. Bibirnya bergetar hebat, antara marah dan malu. "Kamu," desis Ibu Rina dengan napas tersengal. "Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Kamu istri durhaka. Kamu iblis." Aku tersenyum miring. Tebakan Adrian benar. Sampai detik terakhir pun, mereka tidak akan pernah merasa bersalah. "Salah, Bu," jawabku tenang. "Saya bukan iblis. Saya hanya malaikat pencabut nyawa untuk rekening anak ibu." Aku membuka pintu, melangkah keluar ke lorong gelap di belakang panggung, meninggalkan teriakan histeris ibu mertuaku yang menggema di ballroom yang kini terasa seperti rumah hantu. Lorong belakang panggung itu sempit, lembab, dan berbau sisa makanan catering yang mulai basi. Dindingnya bukan lagi marmer berkilau, melainkan beton kusam yang dicat putih asal-asalan. Kontras yang sempurna dengan kemewahan palsu yang baru saja kuhancurkan di ballroom. Suara riuh rendah dari dalam gedung, teriakan histeris Ibu Rina, cemoohan tamu, dan bentakan polisi, kini terdengar sayup-sayup, teredam oleh pintu besi tebal yang baru saja kututup. Di sini, di lorong sunyi ini, hanya ada suara langkah kakiku. Tak-tak-tak. Iramanya melambat. Tidak lagi menghentak penuh amarah seperti tadi. Kakiku terasa sakit. Stiletto 7 cm ini mulai menyiksa. Aku berhenti sejenak, bersandar pada dinding dingin, dan menghela napas panjang. Udara yang keluar dari paru-paruku terasa panas, membawa serta sisa-sisa adrenalin yang meledak-ledak. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena efek samping dari keberanian yang dipaksakan. "Sudah berakhir, Diandra," bisikku pada diri sendiri, suaraku memantul pelan di lorong kosong. Aku melepas sepatu hak tinggi itu, menjinjingnya di tangan kiri. Telapak kakiku menyentuh lantai keramik dingin. Rasanya nikmat sekali. Membumi. Aku berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar staf di ujung lorong, membiarkan gaun mahalku menyapu debu lantai. Aku tidak peduli lagi. Gaun ini sudah menunaikan tugasnya. Begitu pintu keluar terbuka, angin malam Jakarta langsung menyapaku. Bising klakson dan deruk knalpot di jalan raya terdengar seperti musik yang jujur. Jauh lebih baik daripada musik orkestra pengiring kemunafikan di dalam sana. Di area parkir VIP yang remang-remang, Adrian sudah berdiri bersandar di kap mobil sedan sewaan kami. Dia sedang menghisap rokok, asap putih mengepul tipis di udara. Melihatku keluar tanpa alas kaki, dia membuang rokoknya dan menginjaknya hingga padam. "Gimana rasanya?" tanya Adrian singkat saat aku mendekat. Dia tidak menatapku dengan kasihan,
melainkan dengan tatapan bangga seorang kakak pada adiknya yang baru memenangkan pertarungan hidup mati. Kosong, jawabku jujur, sambil masuk ke kursi penumpang depan. Rasanya seperti baru saja memuntahkan racun yang sudah lama kutelan. Lega, tapi perih. Adrian terkekeh pelan, lalu masuk ke kursi kemudi. Wajar, kamu baru saja mengamputasi bagian tubuhmu yang busuk. Sakitnya pasti ada. Tapi itu satu-satunya cara biar kamu tetap hidup. Mesin mobil menderu halus. Kami meluncur meninggalkan pelataran Hotel Grand Royal. Aku melihat ke kaca spion. Mobil patroli polisi yang membawa Damar sudah tidak terlihat. Mungkin sudah separuh jalan menuju kantor polisi. Fiona? Entahlah. Mungkin sedang menangis di trotoar atau menelpon orang tuanya dengan pulsa pinjaman. Soal aset gimana? Tanyaku sambil memandang jalanan yang lewat. Aman, jawab Adrian tenang, matanya fokus ke jalan. Mobil Pajero yang dipakai Damar sudah disita di parkiran tadi. Rekening Fiona Wedding Organizer sudah dibekukan jam 5 sore tadi atas perintah penyidik. Perhiasan yang dipakai Fiona juga sudah masuk kantong barang bukti. Prosesnya bakal makan waktu beberapa bulan buat balik ke kamu. Tapi secara hukum, kemenangan sudah di tangan kita. Aku mengangguk pelan. Uang itu akan kembali. Tabungan hajiku, warisan ayahku. Tapi 7 tahun waktuku yang hilang bersama Damar, itu tidak akan pernah kembali. Tidak ada pengadilan yang bisa mengembalikan masa muda yang disia-siakan untuk orang yang salah. Aku membuka dashboard mobil, mengambil tisu basah. Dengan kasar, aku mengusap bibirku. Warna merah marun yang garang itu berpindah ke tisu, meninggalkan warna bibir asliku yang pucat. Aku menghapus eyeliner tajam di mataku hingga luntur hitam di sekitar pipi. Topeng, Black Swan, itu kulepas. Sosok wanita kejam yang menakutkan itu perlahan menghilang, menyisakan Diandra yang asli. Diandra yang lelah, Diandra yang terluka, tapi Diandra yang bebas. Mobil berhenti di depan pagar rumahku setengah jam kemudian. Rumah tipe 45 itu tampak gelap gulita. Tidak ada lampu teras yang menyala. Damar lupa menyalakannya sebelum pergi tadi pagi. Atau mungkin dia memang tidak peduli. Mau ditemani masuk? Tawar Adrian. Nggak usah, Yan. Aku butuh sendiri. Tolakku halus. Makasih ya. Untuk semuanya. Istirahatlah, Di. Besok kita mulai urus berkas cerainya. Jangan lupa kunci pintu. Aku turun dari mobil, berdiri di depan pagar saat mobil Adrian menjauh. Suasana hening. Hanya ada suara jangkrik dari kebun tetangga. Aku membuka kunci pintu rumah. Klik. Bau ruangan yang tertutup seharian menyambutku. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya neon membanjiri ruangan, menyinari pecahan botol parfum souvenir yang tadi pagi kulempar ke dinding. Cairannya sudah mengering, meninggalkan noda samar di tembok dan aroma wangi yang mulai apek. Aku meletakkan tas dan sepatu di sofa. Lalu, aku mengambil sapu dan pengki. Perlahan, aku menyapu pecahan kaca itu. Krenching-krenching. Bunyi beling yang beradu masuk ke dalam pengki terdengar meditatif. Satu persatu pecahan itu kubuang ke tempat sampah. Bersama pecahan kaca itu, aku membuang kenangan tentang Damar. Kenangan saat dia melamarku. Buang. Kenangan saat kami kehujanan naik motor butut di tahun pertama pernikahan. Buang. Kenangan janji manisnya yang bilang hanya maut yang memisahkan. Buang. Kini, lantai itu bersih. Aku berjalan ke kamar tidur. Ranjang king size itu terlihat terlalu besar untuk satu orang. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa memiliki diriku sendiri secara utuh. Tidak ada lagi kebohongan yang tidur di sebelah Kanu. Tidak ada lagi rasa curiga yang menggerogoti hati setiap kali ponselnya berbunyi. Aku membuka lemari pakaian. Baju-baju Damar masih tergantung rapi di sana. Besok, aku akan menyumbangkan semuanya ke panti asuhan. Atau mungkin membakarnya. Terserah suasana hatiku besok. Yang jelas, rumah ini akan bersih dari jejaknya. Aku melangkah ke jendela kamar, membukanya lebar-lebar. Angin malam masuk, menggoyangkan tirai. Di langit, bulan sabit bersinar terang, ditemani ribuan bintang yang berkedip genit. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Rasanya segar, sangat segar. Aku meraba dada kiriku.
Jantungku berdetak tenang. Iramanya teratur. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7, Diandra. Bisikku pada angin malam. Hadiah terbaik tahun ini bukan pergi haji bersama suami, tapi pergi dari suami yang tidak pantas menginjak tanah suci bersamamu. Air mata menetes lagi di pipiku. Tapi kali ini, rasanya hangat. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata penyembuhan. Seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang, membersihkan debu dan menumbuhkan tunas baru. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu untuk menutupi luka. Hidupku baru saja dimulai ulang dari nol. Tabunganku mungkin habis sementara waktu, tapi harga diriku utuh. Dan wanita yang berhasil mempertahankan harga dirinya adalah wanita yang paling kaya di dunia. Besok pagi, aku akan bangun, menyeduh kopi, dan mendaftar haji sendirian. Karena ibadahku, bahagiaku, dan masa depanku tidak lagi bergantung pada imam yang tersesat. Sobat Dira Story, dari kisah Diandra kita belajar satu hal penting. Kesetiaan itu mahal, jadi jangan pernah mengharapkannya dari orang yang murahan. Uang bisa dicari, aset bisa dibeli lagi, tapi waktu dan ketulusan yang disia-siakan tidak akan pernah bisa kembali. Jadilah wanita yang mandiri dan cerdas. Cintai pasanganmu, tapi sisakan ruang logika di kepalamu. Agar ketika dia berkhianat, kamu tidak hancur lebur. Tapi kamu punya kekuatan untuk berdiri tegak, membalas dengan elegan, dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Ingat, balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, tapi dengan menjadi bahagia dan sukses tanpa dia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah emosional ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan ketegaran Diandra, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Dira Story. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan drama-drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, dan jangan biarkan siapapun merenggut bahagiamu. Bye-bye.